Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita. Hari ini kita diperkenankan lagi menjalani aktivitas, tepatnya pada hari ini, Selasa 15 Juli 2025. Firman Tuhan akan menuntun kita. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Engkaulah Allah yang senantiasa kami puji dan sembah dalam hidup yang Tuhan karuniakan. Membuka hati untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memampukan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 hingga ayat yang ke-18. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Mengasihi sebagai tanda hidup baru. Sangat mudah menilai seseorang yang hidup dalam kasih dengan hidup tanpa kasih. Setidaknya yang paling menonjol ialah bagaimana ia bersikap kepada sesamanya. Kasih membuat seseorang memiliki relasi yang baik dengan orang lain, sedangkan tanpa kasih seseorang tidak akan tahu bagaimana relasi yang benar, bahkan kebencian akan terus ada dalam hatinya. Berangkat dari kisah Kain yang dipaparkan oleh Yohanes bahwa dosa yang menyelubungi hidup Kain membuatnya tidak bisa merasakan kasih dalam hatinya, sehingga ia tidak memiliki relasi yang baik dengan sesamanya, termasuk adik kandungnya sendiri. Kedua hal ini, kasih dan kebencian, merupakan hal yang sangat bertentangan. Ketika seseorang hidup dalam kasih Allah, setiap orang yang hidup dalam kasih Allah ia akan susah hidup dalam kebencian.
Sebaliknya orang yang hidupnya tetap di dalam kebencian, ia pun akan sulit untuk menyatakan kasih. Kasih membawa kita kepada pemulihan relasi dengan Allah dan ciptaan. Sedangkan kebencian akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh Kristus dosa dikalahkan dan relasi dengan Allah dan ciptaan dipulihkan. Karena Kristus melepaskan hidup dosa yang membuat manusia sulit untuk melihat kemuliaan Allah dan hidup dalam kasih. Pengorbanan Kristus adalah wujud kasih yang benar dan sempurna yang membawa manusia yang tadinya berada di dalam maut karena dosa dipindahkan kepada kehidupan yang kekal. Mengasihi dan benar merupakan wujud dari hidup yang telah dibahagi oleh Kristus. Nampakkanlah kasih yang benar itu dalam Yesus Kristus. Nampakkanlah kasih yang benar itu dalam relasi kita dengan sama seperti Kristus telah berkorban untuk kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur firman-Mu menuntun kami untuk mewujudkan kasih sebagai tanda hidup baru. Roh Kudus Tuhan akan menolong jemaat-Mu menjiwai kasih yang sesungguhnya yang Tuhan teladankan dalam hidup kami. Berkati jemaat-Mu beraktivitas hari ini Tuhan, memberikan sukacita, semangat, dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami sampaikan doa ini kepada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan. Tuhan senantiasa.